sejahtera bagi kita semua. Kenapa saya katakan ini salam sehat? Karena ini di tempat orang-orang sehat, bukan orang-orang sakit, Pak. Sehat pikiran, sehat jasmani, dan sehat rohani. Itu yang saya maksud. Kita tidak memikirkan hal lain, Pak. Karena ini tempat-tempat orang sehat, Pak. Maaf, nama saya Edi. Saya bergerak di komunitas pariwisata, Pak. Yang namanya komunitas pariwisata itu, saya dari Hotel Engineering Consultant. Hotel Engineering Consultant itu sangat luas, Pak. Tidak aja bekerja dan bekerja saja. Tapi dia melihat lingkungan, Pak. Lingkungan yang sekarang yang berantakan ini. Kami heran, Pak. Kami ikut peduli, Pak. Kasihan tamu-tamu kita yang datang dari mancanegara. Dia hanya datang ke Bali hanya menunjukkan komplain. Apa artinya komplain itu? Coba Anda cerna sendiri. Komplain itu apa artinya, Pak? Jangan sampai Bali ini dirusak lagi. Bali ini sudah indah, Pak. Saya bukan orang Bali, Pak. Tetapi saya menghargai. Kami orang dari luar daerah, Pak. Saya kelahiran Holland, Pak. Tapi saya lama di Bali, Pak. Saya mengerti Bali ini bagaimana, Pak. Saya lahir tahun 48, Pak. Saya lama kehidupan saya di Bali. Keluar masuk, saya orang hotel, Pak. Orang hotel itu, kehidupan hotel itu bukan galamor, Pak. Bukan enak-enak, santai-santai duduk-duduk, Pak. Tidak. Tetapi dia lihat lingkungan ini. Saya seringkali ada tamu saya dari Malaysia, dari Jepang, Italia, Hong Kong. Semua. Dia hanya bilang ke Bali, I'm happy in Bali. I stay in Bali long time. Oke, terima kasih, Pak. Saya bilang begitu. Apa kesan Anda di Bali? Dia hanya kesan di Bali, dia hanya bilang sama saya, di Bali orang hidup sangat rukun. Bukan orang Bali saja yang datang ke Bali, orang Jawa pun datang ke Bali, orang Irian datang ke Bali, mancanegara datang ke Bali. Mereka mendatangkan satu kerukunan, Pak. Itu yang saya maksud. Sekarang bagaimana kerukunan di Bali ini digerakkan? Sampai tamu saya bilang, dia ke jalan, dia lihat tolak reklamasi, bergontok-gontokan, tidak mengerti dia. Saya bilang, reklamasi adalah sumber kehancuran. Sumber kehancuran itu antara kita dengan kita bertengkar. Apa artinya kita dengan kita bertengkar? Hanya reklamasi itu. Siapa yang mengadakan itu? Kalau tidak investor, Pak. Investor siapa itu? Kita cari harus akarnya dari sana. Jangan kita ribut-ribut di sini. Percuma anak cucu kita. Anak cucu kita mau makan apa nanti di hari tua? Reklamasi kalau bisa, tamu saya bilang, itu stop. Jangan ditulis-tulis gitu aja. Ada reklamasi dibilang itu baik, ada reklamasi itu bilang tidak baik. Yang mana yang benar ini? Tamu jadi bingung. Kalau seandainya Bali ini hancur, ribut, bagaimana malu kita dengan tamu? Malu kita dengan tamu, Pak. Kita tidak main-main, Pak, menghadapi masalah tamu. Tamu itu dalam kritis dia. Sedikit melihat satu keanehan,
dia langsung bicara Pak. Apa sedikit, sampah sedikit, langsung dia bicara. Saya bilang sama tamu saya, thank you for your information. Saya terima kasih dengan informasi mereka. Biar saya bisa berbicara di sini. Kenapa orang-orang di sini hanya diam terus? Ini adalah panggung bebas, Pak. Siapa aja boleh bicara di sini. Orang Jawa boleh bicara, orang asing boleh bicara. Tidak ada yang melarang bicara di sini. Siapa mau melarang di sini? Tidak ada, Pak. Inilah satu-satunya panggung, Pak, untuk mencerminkan wajah daerah itu bagaimana. Memang saya baru-baru ini saya ke Malaysia, Pak. Saya tanya sama teman saya, sealumni saya, kamu ada panggung bebas bicara tidak? Dia tidak mengerti apa yang saya maksud. Kamu ada alun-alun tidak? Yang tempat olahraga tidak? Mengerti dia. Kenapa orang-orang di sana tidak mau bicara? Kenapa? Apa takut atau malu atau segan apa itu? Saya bilang gitu sama dia. Tidak ya, memang betul harus begitu. Karena orang di sana memang aman, betul aman. Di Malaysia itu aman, tentram, damai. Apalagi sudah ada begini lagi. Mungkin lebih bagus wajah daerahnya sendiri. Dia jajahan, Pak. Bukan seperti di Bali. Di Bali ini sudah merdeka, Pak. Berarti kita belum mengecap satu kemerdekaan itu bagaimana sebenarnya arti dari kemerdekaan itu. Kasihan kita punya rakyat-rakyat. Kasihan kita punya anak-anak. Tidak mengerti apa itu kemerdekaan. Kita terus dijajah. Dijajah bukan dengan orang asing. Dengan bangsa kita sendiri. Dijajah. Apa arti dijajah? Kita mau diperangi dengan orang kita sendiri. Bagaimana ini, Pak? Korupsi malahan dibiarkan gitu saja. Kalau di sana Malaysia pancung dan mati itu aja. Kalau di Indonesia masih meringankan. Kasihan mereka. Mereka ingin hidup layak. Tetapi jangan dong membuat satu ulah. Baru jadi pejabat, baru ditunjuk jadi anggota DPR, takut menghadapi rakyat. Kemana nyali-nyalinya orang DPR itu? Dia harus bicara di sini. Apa anggota dari fraksi mana harus bicara di sini, Pak, supaya itu clear masalahnya. Jangan bicara di DPR. Orang yang tidak mengerti, tidak didengar, menjadi satu ulah. Sebenarnya kunci-kuncinya ini wakil rakyat, Pak. Bukan siapa-siapa. Pada waktu pemilihan DPR, rakyat semua gembar-gembor. Ini ditunjuk, itu ditunjuk. Semua ditunjuk. Baik benarnya tidak tahu. Tidak tahu sudah jadi anggota DPR. Apa dia buat ulah? Hanya ulah saja. Rakyat tidak diperdulikan, diterlantarkan begitu saja. Kasihan mereka. Mereka yang duduk-duduk di atas itu, ongkang-ongkang kaki saja. Tidak melihat di bawah itu bagaimana. Bagaimana ini, Pak? Kita harus dengan hati tenang, dengan pikiran jernih, dengan suasana gembira, kita harus mendukung mereka sebenarnya. Tetapi kalau mereka berbuat ulah hidung, satu ulah saja, lebih baik pecat saja. Tidak tahu siapa pecat, presiden pecat, menteri pecat, dipecat saja orang-orang begitu, Pak. Rakyat harus bersatu. Rakyat harus bersatu, Pak.
Kalau rakyat sampai tidak bersatu, mau saja tamu saya bilang, hanya jalan di tempat, mengerti Anda jalan di tempat saja, mengalami satu kehidupan ini, tetap begitu saja. Sampai tamu Jepang saya bilang begitu. Dia heran lihat, dia tidak mengerti kemana kita harus dibawa. Sedangkan ada yang menuntun kita. Kalau kita tidak mengerti, mau kita dikasih tahu di depan orang ini Pak, apa dia anggota DPR, apa dia dari satu kepolisian, apa dia dari satu angkatan darat, dari aparat pemerintah, dari pecalang-pecalang sendiri yang menegakkan satu wilayah tempatnya yang bagus. Saya senang sekali Pak. Tamu saya jalan-jalan, dia sampai melihat pecalang Pak. Dia tidak mengerti pecalang siapa. Saya bilang, this is a police in the village. Saya bilang begitu. Oh, di kampung ada polisi. Ada polisi. Tetapi polisinya itu di bawah polisi negara. Polisi kampung, dia mengamankan satu wilayahnya. Oh, bagus kalau begitu. Aman begitu, tentram begitu. Saya bilang memang begitu Pak. Sistem yang kita pakai di Bali. Kalau di daerah-daerah lain saya tidak tahu apa Pak. Apa Hansip atau Pam Swakarsa, saya tidak tahu. Saya hanya tahu di Bali. Saya harap pemerintah lebih tegas kaitannya ke pecalang Pak. Sampai tamu saya bilang begitu Pak. Berilah penghargaan mereka, berilah support pada mereka, berilah satu apa peluang-peluang yang betul mengamankan satu wilayah. Jangan sampai ada teroris, jangan sampai ada pecandu yang masuk wilayahnya. Dia ada satu alat mendeteksi. Sekarang zamannya canggih Pak. Tidak seperti zaman dulu Pak. Ada pecandu aja masuk wilayahnya, dia bawa anjing pelacak, dia bawa alat deteksi, sudah tahu. Itu yang saya maksudkan. Sampai teman tamu Jepang saya, dia bicara sama saya begitu Pak. Berilah dia kesempatan, peluang bekerja, peluang gerak. Jangan sampai dia terkecoh kaitannya masalah uang. Uang itu menghancurkan segala-galanya Pak. Pecalang-pecalang itu, saya salut dengan kerja mereka. Karena mereka adalah satu tumpuan hidup bagi warganya di satu daerah. Karena di sini, yang datang-datang itu kebanyakan pendatang Pak. Ada satu wilayah, ada juga orang asingnya. Saya tidak mengerti apakah dia baik, apakah dia tidak. Itu harus dideteksi Pak. Jangan sampai terjadi kaitannya masalah bom Bali itu. Diam-diam teroris sudah mengincang kita. Itu diam-diam Pak. Tidak tahu masalah di bom. Apakah ini akan terulang lagi enggak? Kalau sampai terulang ini, alangkah jeleknya Bali. Jelek sekali Bali bagi kesan orang-orang asing. Dia takut ke Bali karena tidak aman. Karena orang asing itu sudah punya prinsip begini Pak. Ini rumah tinggal saya yang kedua. Maksudnya rumah tinggal dia kedua, dia menginvestasi di Bali. Itu saya maksud. Kalau dia sudah menginvestasi di Bali, kemanalah pajaknya dibawa? Kalau tidak ke daerah, apakah ke pasar dibawa? Banyak tamu-tamu saya sudah punya villa Pak, gini Pak. Tetapi sayangnya kaitannya ke IMB sekarang.
saya menuntut keras IMB itu. Kenapa villa-villa itu bisa dikontrakkan? Kemana arahnya dia? Keperuntukan apakah villa-villa itu? Itu harus tegas di IMB, apakah Badung, apa Denpasar, apakah Gianyar, apakah Karangasem. Harus jelas, Pak. Kalau tidak jelas, maaf Pak, kita orang Bali ini kaya-kaya Pak. Tidak pengemis, tidak miskin. Kita kaya-kaya saja. Kaya alam. Kenapa sekarang terjadi begini? Sampai tamu saya bilang, kasihan rakyat Bali, kasihan mereka, hidup menderita. Bertahun-tahun ya tetap jalan di tempat. Kenapa tidak mau maju? Dia pelajari sampai ke sana Pak. Saya waktu itu belum mengerti apa yang dia maksud. Setelah saya mengerti apa yang dia maksud, baru saya cerna. Apa yang saya harus berbicara masalah ini? Kenapa saya harus diam? Orang-orang lain tidak mau bicara. Apakah dia orang Jawa? Apakah dia orang Sulawesi? Apakah dia orang Irian? Terutama orang Bali. Kenapa tidak mau berbicara? Kita sudah diberikan tidak bayar lagi bicara di sini. Bukan berarti kita bicara ini seenak perut kita, tidak Pak. Kita bicara di sini harus punya konsep. Konsep ke depan Bali ini sebenarnya harus bagaimana? Kalau Bali ini sudah tentram, aman, damai, sejahtera, maaf saja, kaya Pak. Saya baru-baru ini ke Australia Pak. Saya bicara dengan seorang petani. Hanya petani saja. Bukan orang mewah, orang wah, bukan. Kenapa hidup mereka bisa galamor? Bisa mewah. Satu keluarga, anak-anaknya semua sukses. Kenapa di Bali tidak? Kenapa anak-anak mahasiswa pertanian itu, apakah dia takut di sawah? Kasihan saya melihat mereka. Kalau di sana Pak, kehidupan petani, saya bilang itu wah Pak. Wahnya itu dia mengerti satu kehidupan itu sebenarnya bagaimana. Kalau di Bali, saya tidak mengerti. Kemana harus saya berbicara arah sini? Saya tidak mengerti. Pemerintah yang harus memikirkan petani-petani kecil. Kasihan mereka. Mereka sudah diberikan mesin baja. Bagus itu mesin baja. Tetapi bagi saya konsep saya bukan ke sana. Petani di Bali harus diberikan sapi Pak. Sapi dia berkembang dia terus berkembang dia, itu milik siapa Pak kalau bukan milik petani? Kalau mesin apa bisa berkembang dia paling rusak. Dia harus bawa ke bengkel. Petani itu mengeluarkan uang. Apakah tidak bodoh pemerintah begitu? Kasihan saya lihat mereka. Kalau dari sapi, karena struktur tanah di sini beda dengan di luar negeri Pak. Kalau di luar negeri flat, rata yang saya maksud. Kalau di Bali ada terasering. Apakah itu mau dipakai mesin? Mesin itu belum bahan bakar, belum tingkat kebocoran, belum pemeliharaannya. Apakah petani punya mekanik sendiri? Kasihan mereka Pak. Kita harus melihat alam sekitar kita. Kita hanya sekedar memberikan satu motivasi, membantu rakyat, tetapi tidak ada kandung arti. Kasihan mereka Pak.
petani-petani ini adalah satu tulang punggung kita. Beras itu datangnya dari mana, Pak? Apakah dari batu datangnya? Apakah dari laut datangnya? Kalau tidak, petani kita kerja keras. Petani itu adalah, bagi saya, Pak, dia sebenarnya satu tolak ukur sumber kehidupan. Apakah dia tanam padi, tanam jagung, tanam segala macam tanaman yang boleh dimakan. Tetapi pemerintah kita tidak memikirkan ke sana. Mahasiswa kita habis tamat sekolah pertanian, kerja di kantor. Apa artinya itu? Sebenarnya dia harus diberikan satu motivasi, diberikan semangat. Apakah dia tidak mau kotor barangkali, tidak mau jadi petani, mau jadi pegawai pemerintahan begitu? Kasihan mereka. Orang-orang yang begitu tidak akan berkembang pemikirannya. Menciptakan satu daerahnya sendiri itu berkembang. Petani itu baik, Pak. Tidak jelek. Namanya petani. Walaupun dia terbau lumpur semua. Kalau bangsa kita, kalau di Bali ini, zaman dulu saya ingat di Tabanan. Tabanan itu lumbung beras, Pak. Sekarang bagaimana juga Tabanan itu? Apakah masih lumbung beras, lumbung padi, atau lumbung batu? Dulu pernah sumbernya di sana, saya pernah mempelajari itu. Kronologi itu saya pernah baca. Sekarang bagaimana Tabanan itu bisa menjadikan sebagai kembali ke zaman dulu lagi? Pemerintah harus pikir. Kalau pemerintah mikir itu, Bali itu dia punya pelestarian alam itu dijaga, maaf saja, tamu-tamu kita, tamu-tamu saya, dia mendapatkan satu nilai plus. Nilai plus ini, dia itu berbicara ke daerahnya. Dia tidak sembunyi-sembunyi. Kalau tamu, Pak, sedikit ada masalah, dia bicara di sana. Sedikit ada masalah, bicara di sana. Dia itu bagaimana ya? Kalau dibilang fleksibel, ya fleksibel. Kalau dibilang dia membangun juga. Kalau dia bilang dia mengkritik juga. Kritikan mereka tidak lemah seperti kita, Pak. Bicara kritikan kita tidak lemah. Kritikan mereka keras, Pak. Sampai saya pernah sakit hati. Saya bilang, thank you. Saya hanya bilang gitu. Setelah itu saya pelajari. Setelah pelajari, apa betul, apa tidak. Kalau betul, baru berani saya berbicara. Ngapain saya bicara omong kosong di sini? Kasihan. Dia bilang pemerintah di sini harus tegas, Pak. Harus tegas. Jangan mencela-menceli kiri kanan. Dari pemerintah tingkat atas sampai tingkat bawah, sampai lurah, sampai camat, sampai RT. Itu harus tegas, Pak. Jangan kasih celah-celah yang bermasalah. Kalau Bali sudah mendapat satu celah-celah yang bermasalah ini, maaf, saya tidak tahu kemana diarahkan Bali ini. Apakah kehancuran ataukah kebahagiaan? Itu saja. Karena hari-hari berjalan terus, Pak. Orang-orang yang nilainya negatif, dia itu memikirkan. Dia itu mencari satu celah. Di mana kita lengah, di sanalah dia masuk. Seperti teroris. Kalau teroris, itu, Pak, dia itu lebih jeli, Pak. Kita harus lebih jeli lagi menghadapi mereka-mereka itu. Jangan sampai tercolong lagi.
Ingat, baca di spanduk-spanduk itu. Radikal itu apa artinya? Radikal itu artinya komunis, Pak. Teroris itu artinya. Kita harus jeli, Pak. Itu yang tulis itu siapa? Angkatan bersenjata, Pak. Tidak main-main. Intelijen yang terhormat, Pak. Tidak main-main. Kita nggak tahu apa-apa, kita hanya tahunya tenang-tenang, happy-happy. Tetapi mereka itu kerja berat, Pak. Kita harus menghormati mereka, Pak. Mereka itu adalah tulang punggung kita, Pak. Jangan main-main. Kita harus berwaspada. Kalau ada siapa-siapa, walaupun bapak-bapak tidak jadi pecalang, kalau bapak-bapak menemukan berita-berita yang aneh-aneh, mohon informasikan ke kampung, ke pecalang, biar dia ditindaklanjuti. Biar kita orang Jawa, orang Sumatera, kalau selama dia tinggal di Bali, dia harus waspada, Pak. Kasihan mereka. Karena mereka ingin hidup, mereka ingin berekonomi kemari. Kenapa? Saya perhatikan dari tahun demi tahun, kenapa orang-orang yang berwira swasta kebanyakan dari Jawa? Itu kenapa? Kita harus pikir. Kenapa tidak di Jawa sendiri dia berwira swasta? Kenapa? Karena mereka berwira swasta itu berketenangan di dalam pemikirannya. Kalau dia sudah tenang hidupnya, apa dia mau berusaha, pasti akan berjalan baik. Itu satu prinsip, Pak. Jangan negaranya amburadul. Bagaimana dia mau membangun dirinya sendiri? Tidak bisa. Mungkin dari saya cukup sekian dulu dan terima kasih. Om Santi 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 Om.